adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mencintai firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 13 tadi, dia itu adalah Tuhan Yesus ya. Di dalam dialah kita mendapatkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak dan semakin banyak motivator di dunia ya, yang memberikan teori-teori yang diharapkan memberikan semangat untuk banyak orang di dunia ini. Kalau kita berbuat baik, kalau kita percaya bahwa kita mampu, maka kita pasti sukses, sejahtera, berbahagia. Karena setiap orang punya hak untuk sukses, asal dia percaya. Tapi sayangnya ya, teori-teori itu tidak sesuai dengan kenyataan, hanya berusaha memberikan semangat saja, tetapi pada akhirnya hanya akan mengecewakan, karena tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini kecuali karena Tuhan. Nah, kenapa saya tadi katakan teori itu enggak sesuai kenyataan? Ya, kita lihat saja. Yang sakit COVID, apakah hanya orang yang jahat? Enggak kan? Orang yang baik juga kena COVID. Yang kena tipu, apakah hanya orang yang jahat saja? Enggak. Orang yang baik sering kena tipu. Yang mengalami kecelakaan lalu lintas, apakah hanya orang jahat? Enggak juga. Orang baik juga. Yang mengalami kebanjiran, apakah hanya orang baik? Apakah hanya orang jahat? Orang baik juga. Keluarga masyarakat tuh. Enggak. Ya. Jadi ada banyak peristiwa yang tidak tampak baik, ternyata diizinkan Tuhan juga untuk dialami oleh orang-orang yang baik. Lalu, apakah yang nantinya menemui kematian hanya orang-orang yang jahat? Enggak juga. Orang baik juga bisa sakit, betul? Orang baik bisa kena kanker, orang baik bisa kena stroke, kena serangan jantung, dan akhirnya nggak peduli baik atau jahat, kita semua akan mati. Jadi bukan itu patokan hidup yang sukses. Nah, kenapa saudara-saudara? Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Agak sabar karena kita harus baca langsung ya dari firman Tuhan ini. 1 Yohanes 5 ayat 19 saya akan bacakan, nah, supaya saudara-saudara yang menonton dari rumah juga mendengar. 1 Yohanes 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah
dan seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa? Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini memang berada di bawah kuasa si jahat. Artinya kebaikan yang kita lakukan bukan berarti selalu mendatangkan apa yang baik yang kita harapkan. Tapi apa yang diizinkan Tuhan pasti itu yang terbaik dalam hidup kita. Nah, tapi jangan membuat kita frustasi bahwa dunia berada di bawah yang jahat. Nah, inilah yang membedakan kekristenan dari ajaran yang lain. Karena kekristenan adalah ajaran yang punya kuasa. Apa Bapak Ibu? Kekristenan adalah ajaran yang punya kuasa. Itu yang membedakan dari ajaran-ajaran lain. Mari kita buka Yudas 1 ayat 24. Nah, Yudas itu kitab terakhir sebelum Wahyu. Bang ya? Tinggal dibuka lagi satu halaman tuh dari ayat yang sebelumnya. Yudas 1 ayat 24. Sudah dapat semua? Yudas 1 ayat 24. Saya baca ya. Yudas 1 ayat 24 sampai 25 ya. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia Tuhan yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, meskipun dunia ini di bawah kuasa yang jahat, tetapi Tuhan Allah yang kita percayai berkuasa untuk menjaga kita, berkuasa untuk melindungi kita, berkuasa untuk menuntun setiap langkah kita, berkuasa untuk membuat rencana yang baik dalam hidup kita, dan tidak dapat digagalkan oleh si jahat sampai pada akhirnya nanti kita dijemput ke dalam kerajaan sorga. Ini yang membedakan iman Kristen dari ajaran lain. Ya, dunia memang berada di bawah kuasa si jahat, tetapi si jahat tidak dapat mengalahkan orang percaya. Makanya kita ini umat yang dikhususkan hidupnya berdasarkan anugerah Allah, pemeliharaan Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, karena kita pasti kalah dari iblis, karena iblis yang punya kuasa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kuasa oleh Allah untuk mengalahkan iblis. Amin. Ya, kita adalah umat pemenang. Nah, sekarang apa jaminannya bagi kita? Apa jaminannya supaya ketika kita sakit menahun bertahun-tahun, ketika mengalami kesengsaraan yang tampaknya tidak pernah selesai, ketika sudah melayani Tuhan tapi kok ya hidupnya banyak mengalami kesulitan, apa jaminannya buat kita bahwa Tuhan menepati janjinya
membawa kita ke dalam kerajaan surga nanti. Itulah bacaan yang kita baca tadi. Jaminannya adalah Roh Kudus. Jaminannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam hidup kita. Dialah yang menjamin bahwa Tuhan akan menyertai kita dan membawa kita sampai pada kesudahannya. Kita lihat lagi ya, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya akan baca. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kuasa Kristus itu sudah kita terima. Sejak apa? Sejak ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya. Apa itu kuasanya? Dosa kita sudah diampuni. Amin. Kita sudah memiliki hidup yang baru. Tapi kan nggak berhenti sampai di situ. Kita masih harus menjalani kehidupan ini. Yang sayangnya hidup kita di dunia yang dikuasai oleh si jahat tadi. Nah, kita harus punya jaminan. Karena kita ini orang yang mudah galau, betul? Kita ini mudah melupakan kebaikan Tuhan. Ketika kita sengsara sedikit, kita sudah meragukan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita untuk selalu mengingatkan kita, Tuhan itu setia. Nah, mari kita lihat bagian apa yang ditentukan untuk kita. Bapak Ibu, kalau kita mau pinjam di bank, itu kita bikin perjanjian, betul? Ada yang pernah pinjam di bank? Kami berkali-kali. Untuk kredit rumah, ya. Nah, kita tanda tangan perjanjian di situ untuk memenuhi janji kami. Janji kami apa? Membayar hutang. Tapi nggak cukup situ, ada jaminannya. Ada jaminan yang harus kami taruh. Supaya apa? Supaya pihak bank nyaman, percaya bahwa saya pasti akan membayar pinjaman saya sampai lunas. Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Tapi karena Tuhan tahu kita ini manusia yang mudah galau, yang hari ini bilang percaya tapi berapa menit kemudian meragukan kasih setia Tuhan, maka Tuhan kasih jaminan buat kita. Ini yang membuat kamu gak boleh galau, bahwa Roh Kudus yang saya taruh di dalam hati, Dia yang akan menjadi jaminan bahwa keselamatan yang sudah Tuhan janjikan dan semua janji Tuhan itu pasti akan dipenuhi sempurna sampai kamu masuk surga nanti. Haleluya. Amin. Enggak ada ajaran lain. Ajaran lain hanya mengajarkan bagaimana berbuat baik dan bagaimana caranya supaya masuk surga. Ada jaminannya? Enggak ada. Ada buktinya bahwa itu masuk surga? Enggak ada loh, orang yang mengajarkan juga enggak pernah masuk surga. Nah, tapi Yesus yang menyampaikan kepada kita, Dia berasal dari surga. Dia mendahului kita ke surga dan memberi kita jaminan bahwa sampai dengan saatnya nanti kamu bersama dengan aku di kerajaan surga, kamu jangan galau.
Jangan ragu, karena jaminannya adalah Roh Kudus. Nah, kita lihat bagian apa saja itu yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita yang dijamin oleh Tuhan. Cepat saja ya. Nomor 1, jaminan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saya akan buka 1 Yohanes 4 ayat 13. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13. Nah, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Terima kasih. Roh Kudus itu menjadi jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi mau sakit, mau sehat, mau semua berjalan sesuai rencana atau ada kesulitan yang besar, nggak boleh kita ragu. Tuhan bersama kita. Ya. Jadi kalau ditanya Tuhan ada di mana? Di dalam hati kita kan? Mewakili Roh Kudus, diwakili Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Nah, Ibrani 3 ayat 14. Ibrani 3 ayat 14. Saya akan bacakan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu, kita masih sering melakukan dosa, betul? Sekalipun kita berusaha menghindari dosa, iblis selalu mengguncang iman kita untuk bilang, kamu ini bolak-balik berdosa, kamu ini nggak layak untuk diampuni. Pernah masa begitu? Saya berkali-kali sudah berjanji, masih juga berdosa, meskipun saya membenci dosa itu. Dan iblis selalu berusaha mempengaruhi saya, kamu memang nggak layak. Benar, kita memang tidak layak, teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus sudah melayakkan kita. Tuhan Yesus sudah berjanji dalam 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengaku dosamu, maka Aku adalah Allah yang setia dan adil. Aku akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Nggak ada itu sekali kah, 2 kali kah, 3 kali kah, 4 kali kah, nggak ada. Roh Kudus menjamin kita bahwa asal kita tetap teguh bertahan sampai dengan akhir, jatuh dalam dosa bangkit lagi, jatuh dalam dosa bangkit lagi, jatuh dalam dosa bangkit lagi, nggak pernah menyerah sampai akhir, kita pasti sampai surga. Amin. Ya. Kita pasti sampai surga. Itulah jaminan keselamatan. Yang kedua, kita juga dijamin oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk hidup sebagai orang-orang yang menang.
Sebagai apa? Orang-orang yang menang. Tuhan tidak pernah memasukkan kita menjadi orang-orang yang kalah. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang menang. Tetapi menang menurut definisi Tuhan. Menang menurut definisi Tuhan. Kadang-kadang kita diminta Tuhan untuk mengalah, betul? Terhadap kejahatan. Tapi bukan berarti itu kalah. Justru dengan kita mengalah, Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menolong kita jadi orang yang menang. Itu dijamin oleh Roh Kudus. Nah, kadang-kadang kita kan mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Kenapa ya? Kalau Tuhan ingin kita jadi pemenang, kenapa Tuhan mengizinkan kita berada dalam kesulitan, berada dalam situasi yang sepertinya kalah? Pemain bulu tangkis yang hidupnya sangat mencintai Tuhan sekalipun, kira-kira bisa kalah nggak dalam pertandingan? Bisa kalah kan? Tapi bukan berarti dia orang yang kalah. Dia tetap jadi pemenang meskipun dia kalah dalam pertandingan itu. Karena definisi menangnya adalah menang menurut rencana Allah. Nah, kesulitan-kesulitan yang kita alami itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita menjadi pemenang. Ya, kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-10, karena pas kita masih di Ibrani. Ibrani 12 ayat yang 10. Oh, pinter Mas ya, cepat ya baca Alkitabnya. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Ya, kita baca ya. Sebab mereka, ini orang tua kita maksudnya mereka. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia ini Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu kudus. Tuhan itu mengasihi kita, tetapi dia kudus. Dia tidak bisa berdiam diri ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita hidup dalam ketidakbenaran, sekalipun Tuhan mengasihi kita. Jadi justru karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan menghajar kita, Tuhan menguji kita, Tuhan memurnikan iman kita. Tapi jangan khawatir, karena hajaran Tuhan, apa yang tampak sebagai hukuman itu bukan untuk menghancurkan hidup kita, tapi justru membuat kita jadi pemenang pada akhirnya. Karena pada akhirnya kita pasti menang. Jadi ikuti saja proses yang Tuhan izinkan itu. Benar. Karena Roh Kudus menjamin itu. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu menjamin itu, bahwa selama Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita pasti jadi pemenang. Kalau enggak, ya namanya dipermalukan. Dan saya menikmati itu, pertolongan Tuhan itu dalam hidup saya. Hari ini tampaknya saya kalah terhadap kesewenang-wenangan, saya direndahkan, saya seperti mau dipecat, saya diam saja. Justru membuat saya bergantung, berserah kepada Tuhan dan mengoreksi hidup saya. Tapi Tuhan selalu membuktikan saya, Dia kembali mengangkat saya. Sampai akhirnya saya pensiun.
pensiun sebagai orang yang menang. Berkali-kali Tuhan justru memakai atasan saya untuk memaksa saya dipromosi. Saya ini pernah beberapa kali menolak untuk dipromosi. Bagi orang kan aneh ya. Kenapa saya menolak? Karena ya saya merasa itu bukan saya. Saya merasa saya nggak layak untuk posisi itu. Atau saya merasa kalau saya menerima posisi itu, pelayanan saya jadi terganggu. Tetapi ya, justru atasan saya yang tadinya sepertinya mau memecat saya, dia yang mengangkat saya. Nah, saya makanya bisa bilang begini, karena saya adalah saksi hidup bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami itu adalah proses dari Tuhan, supaya saya dan Anda kehilangan kesombongan itu, menyadari bahwa kita ini gampang sekali dianiaya orang, bahwa kita ini gampang sekali dikerjain orang, bahwa apa yang kita banggakan itu gampang lenyap dalam sesaat. Kalau Tuhan izinkan, ya sadarilah bahwa kita ini seperti kaca yang indah tapi mudah pecah, sehingga kita hanya bergantung sama Tuhan. Jangan khawatir, Roh Kudus jaminannya. Jadi sekalipun saya dilecehkan seperti berpecat, saya hanya pasrah saja. Toh saya hidup dalam Tuhan, Tuhan yang pasti menolong saya, dan Tuhan sudah membuktikan itu dalam hidup saya. Oke? Roh Kudus menjadi jaminan. Yang ketiga, banyak sekali tapi yang ketiga terakhir, kita ini bukan hanya dipanggil untuk menderita. Jadi jangan sampai, kan ada dua ekstrim tuh. Kalau ikut Tuhan pasti sukses, pasti makmur. Ya, itu ajaran kemakmuran itu. Kalau hidup baik, kasih perpuluhan, pasti Tuhan buat usahanya berhasil, kaya, sehat, dan sebagainya. Enggak gitu, karena Tuhan suruh kita pikul salib kok. Tapi ajaran ekstrim yang kedua adalah kalau ikut Tuhan pasti menderita. Jadi hamba Tuhan itu menderita. Menderita, iya. Nggak baik, nggak salah, semua orang pasti ada saatnya kita harus menderita. Tapi Tuhan tidak ingin kita merasa jadi orang termiskin di dunia, orang yang paling layak dikasihani di dunia, orang yang senang mengasihani diri sendiri. Enggak, karena Yesus datang untuk supaya kita hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b, saya selalu hafal itu. Yohanes 10 ayat 10b bilang apa? Aku datang, maksudnya Tuhan Yesus datang supaya kamu memiliki hidup yang kekal dan memilikinya dalam segala apa? Kelimpahan. Yesus hidup supaya kita ini jadi orang paling kaya sedunia. Paling bahagia sedunia. Paling sejahtera sedunia. Tapi sekali lagi bukan menurut definisi manusia. Kalau saudara dibenci orang, tapi saudara mampu mengasihi orang itu namanya kaya bukan? Kaya. Karena nggak ada orang lain yang tidak percaya Yesus bisa melakukannya, betul? Kita terbebas dari kebencian itu kaya, Bapak Ibu. Orang lain sukses naik tangga,
semakin kaya semakin pelit. Karena dia punya rencana yang semakin banyak untuk memperkaya dirinya lagi. Karena dia tidak pernah puas. Nah, Bapak Ibu bayangkan, ya, saya diajar Tuhan setiap pada perpuluhan dari sejak gaji kecil. Kalau gaji sudah 100.000, perpuluhannya berapa? Minimal 10.000 doang. Kecil kan 10.000 kan? Oke. Naik jadi 1 juta. Perpuluhannya berapa? 100.000. Mulai merasa banyak juga ya. Nggak bisa dikorting nih. Naik gajinya 10 juta. Berapa kasih perpuluhan? 1 juta. Gede banget ya, nggak kebanyakan. Gaji kita 100 juta. Harus kasih berapa? 10 juta. 10 juta itu bisa beli motor second. Betul Pak Lukas? Bisa beli TV. Bisa beli HP yang bagus. Nggak sayang nih 10 juta. Tapi kalau saudara sanggup memberi minimal perpuluhan itu artinya apa? Anda kaya. Orang yang kaya adalah orang yang senang selalu. Apapun yang terjadi dalam hidupnya. Mau jadi orang kaya, Bapak Ibu? Itu Tuhan sudah janji. Hidup yang berkelimpahan. Bebas dari kebencian, bebas dari iri hati, bebas dari kemarahan, bebas dari kekecewaan. Merasa kaya meskipun hidup dalam keterbatasan. Berani membantu orang lain meskipun dirinya sendiri dalam keterbatasan. Itu hidup yang berkelimpahan. Melayani Tuhan meskipun kita tidak layak. Itu kaya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pahami pikiran saya. Ada yang tidak berdosa sini? Angkat tangan. Berdosa ya? Tuhan kan kudus ya? Betul? Jadi siapa yang layak berada di mimbar ini? Ada yang layak berada di mimbar ini? Nggak ada kita yang layak, Bapak Ibu. Karena kita semua masih jadi dalam dosa. Tuhan itu kudus. Nggak layak kita. Apalagi saya. Nyampaikan firman Tuhan saya saat ini. Nggak layak. Makanya saya nggak pernah bangga menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar. Nggak pernah bangga. Merasa bahagia, iya. Karena Tuhan kok iya tega-teganya memakai saya yang nggak layak ini. Apalagi kalau saya mengingat dosa-dosa saya. Loh, tadi malam saya masih berdosa kok. Loh, kok Tuhan mau pakai saya? Itu kaya loh Bapak Ibu. Kalau dipakai presiden aja udah kaya. Ini dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja Tuhan. Menjadi menteri saja orang sudah senang. Menjadi wali kota atau bupati orang sudah senang. Ini kita dipakai oleh Tuhan yang punya segalanya. Dan kita orang yang gak layak lagi. Tapi Tuhan pakai. Itu adalah hidup yang berkelimpahan. Jaminannya apa? Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Dia yang memberi kuasa bagi kita. Dia yang melayakkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita mau memasuki masa prapaskah ya, bentar lagi. Baiklah, kita mau belajar semakin mengenal Tuhan, menyadari betapa beruntungnya kita. Betapa beruntungnya kita. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Kita ini orang-orang yang nggak layak, nggak lebih baik dari orang-orang di luar sana. Tapi beruntungnya kita adalah Tuhan memilih kita untuk saat ini duduk di ruangan ini. Jangan pandang
berapa dikitnya jumlah kita. Jangan pandang musiknya ada tapi orang yang mainnya nggak ada. Jangan pandang nggak ada AC-nya, AC-nya sih ada tapi nggak dipakai. Jangan pandang itunya, tapi pandanglah, loh kok saya diizinkan Tuhan ada di sini, menjadi bagian dari keluarga Allah. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan memilih kita menjadi umatnya, mengikat perjanjian dengan kita, dan menjadikan Roh Kudus jaminan dalam hidup kita. Asal kita teguh Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti sampai pada akhirnya. Karena Roh Kudus menjadi jaminan kita. Makanya Lukas pernah bilang, dosa yang tidak diampuni adalah dosa mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus itu berarti mendustai perjanjian Allah. Kita tidak mengakui perjanjian Allah itu. Ya apalagi yang tersisa. Tapi selama kita teguh berpegang pada kasih Tuhan, mau jungkir balik, gimana pun prosesnya, bagaimanapun nanti kita matinya, kita pasti sampai kerajaan surga. Jadi umat pemenang. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.